Cek, apakah suara saya terdengar? Siap terdengar, Pak. Baik, sebelum dimulai, mohon cek kehadiran pemateri. Yang pertama, Bapak Muharyana MPD, apakah sudah ada di Zoom? Ada, hadir. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian dari STAI Kiai Haji Recording in Muhammad Ali progress. Sodik, yaitu Bapak Miftahul Arifin MAG, apakah sudah ada di Zoom? Siap, hadir. Baik, selamat datang Bapak di pertemuan Zoom hari ini. Oke, terima kasih. Masalah nih. Baik, mohon izin kepada pemateri dan seluruh peserta webinar nasional hari ini. Mari kita awali webinar nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu sunnatahu wa jama'atah min yaumina haza ila yaumin nahdoh. Amma ba'du, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Adam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiin tabiatnya, dan kita semua selaku umatnya. Yang kami hormati Ketua STAI Darupalah Bandung Barat, Bapak Haji Abdul Munim Amali MPD. Yang kami hormati pemateri pertama Bapak Murhalyana MPD. Yang kami hormati pemateri kedua Bapak Miftahul Arifin MAG. Dan yang kami hormati beserta banggakan seluruh peserta webinar nasional. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita semua bisa bertemu secara tatap muka dalam acara webinar nasional pendidikan dalam konteks Al-Quran dan hadis di era digital. Baik Bapak Ibu semua, mari kita awali webinar hari ini dengan membacakan suratul Fatihah ala haziniyah wa ala kulli niyatin sholihah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara sudah bersama-sama kita buka. Mohon izin saya menyampaikan acara hari ini, yaitu setelah ini adalah pembukaan oleh Ketua STAI Darupalah Bandung Barat, kemudian dilanjutkan pemaparan materi dari para narasumber, yang mana alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua telah bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Muharyana MPD, Bapak Miftahul Arifin MAG. Kemudian setelah pemaparan materi nanti ada sesi jawab. Setelah itu dilanjutkan dengan penutupan dan doa. Baik, Bapak Ibu semua, mohon izin saya mengecek apakah Bapak Ketua STAI, Bapak Haji Abdul Munim Amali MPD sudah hadir di room. Baik, sambil menunggu, di sini juga kita semua dibantu oleh operator, yaitu Bapak Helmi. Beliau operator yang menjadi
penghubung atau wasilah terlaksananya acara hari ini. Ya, kuliah. Baik, mohon izin sekali lagi untuk mengecek kehadiran Bapak Ketua STAI Darul Falah Bandung Barat. Apakah Bapak Haji Abdul Munim Amali sudah ada di room? Sudah, Mas. Baik, terima kasih Bapak Ketua. Selamat datang di webinar nasional pendidikan dalam konteks Al-Quran dan hadis era digital. Bapak Ibu peserta webinar, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua STAI Darul Falah Bandung Barat kepada yang terhormat Bapak Haji Abdul Munim Amali MPD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati pemateri yang pada kesempatan kali ini dari dua perguruan tinggi, STAI Darul Falah dan STAI K.H. Muhammad Ali Shadiq. Juga Miftahul Arifin MAG. Yang saya hormati juga seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini, webinar nasional dengan judul Pendidikan dalam Konteks Al-Quran dan Hadis di Era Digital. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan kita diaku selaku umat Kanjeng Rasul dan seluruh umat Kanjeng Rasul hingga yaumil kiamah mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Alhamdulillah, acara pada pagi ini bisa kita laksanakan melalui Zoom. Webinar ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dengan baik hingga selesai. Pada kesempatan kali ini, konteks webinar nasional mengenai pendidikan Al-Quran Hadis di era digital memang perlu untuk diperkuat. Kenapa perlu diperkuat? Karena distorsi zaman pada era sekarang begitu deras. Distorsi ini yang kemudian membuyarkan bagaimana sebetulnya pendidikan kita yang notabene mempunyai keunggulan dalam bidang keagamaan, khususnya agama Islam, yang selalu tidak terlepas dari Al-Quran dan Hadis. Nah, distorsi ini mesti kita bendung. Kenapa mesti kita bendung? Karena jika terus berkelanjutan, maka tentunya pendidikan yang dicita-citakan berlandaskan Al-Quran dan Hadis akan melenceng dari koridor atau jalurnya. Oleh karena itu, maka perlu
adanya pendampingan, perlu adanya pengarahan. Bagaimana seharusnya pendidikan Al-Quran hadis ini bisa tetap dalam jalur atau koridornya. Meskipun di era digital seperti sekarang ini. Kita tidak bisa memungkiri bahwa era digital ini benar-benar mendominasi dalam berbagai aspek. Salah satunya aspek pendidikan. Bukan berarti era digital yang tadi disebutkan ternyata berdampak kepada distorsi pendidikan. Tapi justru harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Bagaimana era digital ini tetap berjalan, tapi kita bisa menfilter di era digital ini dimanfaatkan sebaik mungkin supaya bukan mendistorsi, tapi menjadi support, daya dukung yang begitu besar dan luar biasa terhadap perkembangan pendidikan. Nah, kita salah satunya sebagai generasi Muslim mesti benar-benar bisa mengarahkan para anak didik, peserta didik, begitupun para mahasiswa yang didominasi dengan orang-orang yang rata-rata keterbukaan terhadap dunia digital ini begitu besar. Didominasi oleh kelompok-kelompok muda yang begitu luar biasa, mempunyai semangat yang begitu luar biasa di era digital ini. Nah, semangat mereka ini mesti kita wadahi dalam rangka supaya mereka bisa mengenyam pendidikan, tapi kita mengarahkan pendidikan mereka supaya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Al-Quran dan hadis. Saya teringat dalam suatu ayat yang berbunyi bahwa Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kita ini manusia yang dilahirkan dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Semua orang sama, semua manusia sama. Dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Di era manapun sama, termasuk di era digital. Bukan berarti bayi dari era digital lahir sudah tahu ya. Semuanya dalam keadaan tidak tahu. Tapi kemudian Allah membekali kita. Bekalnya apa? Sam'a, absoro, afidah. Dalam konteks pendidikan, sam'a, absoro, afidah ini menjadi modal paling utama dalam rangka memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, pendengaran, penglihatan, afidah, hati ini mesti kita kelola. Terutama di zaman digital ini nih. Bisa melihat berbagai fenomena, berbagai berita, berbagai informasi, mendengar pun sama. Dalam dunia digital seperti sekarang ini kan digital. Tapi ada indikator lain modalnya, yaitu afidah. Hati ini juga mesti dipakai. Dalam rangka apa? Ya dalam rangka bisa menghayati secara mendalam bagaimana seharusnya dunia pendidikan ini diarahkan, dibimbing, dan menghasilkan para peserta didik, para mahasiswa yang bukan hanya bisa memperoleh ilmu pengetahuan, tapi juga bisa memaksimalkan hatinya sebagai insan al-kamil, sebagai khalifah bil ardi, maupun sebagai abdullah, hamba Allah. Itu yang kita harapkan. Perkembangan era digital yang begitu pesat bisa kita manfaatkan dengan maksimal dalam rangka mewadahi dunia pendidikan yang berasaskan kepada Al-Quran dan hadis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya pasti akan disampaikan secara lebih mendalam oleh para pemateri, baik oleh Pak Muharyana maupun oleh Bapak Miftahul Arifin.
Semuanya pasti akan dikupas tuntas, baik itu dari materi, baik itu dari sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat bagaimana dunia pendidikan dalam konteks Al-Quran hadis di era digital ini. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua STAI Darupalah Bandung Barat yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, Bapak Ibu semua, mari kita lanjut kepada acara selanjutnya, yaitu peran materi dari narasumber pertama yang akan disampaikan oleh salah satu dosen program studi PAI STAI Darupalah Bandung Barat. Kepada yang terhormat Bapak Muharyana MPD, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan yabturu biha malana wa yastaqim biha wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'd. Fa ya hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayat. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah dan berbahagia ini kita semua bisa bersilaturahim melalui teknologi yang pada saat ini kita sudah tidak lagi aneh dengan yang namanya Zoom seperti ini. Ini merupakan sebuah perubahan-perubahan yang harus kita bisa imbangi karena pada zaman dahulu tidak ada yang namanya seperti ini. Yang kami hormati sebelumnya Ketua STI Darul Pala Bapak Haji Abdul Muin Amali MPD adalah pada ini hadir. Kemudian dari STI Mas ya, saya lupa singkatannya Mas itu apa. Dan yang saya hormati Bapak Miftahul Arifin selaku Komateri 2 dan para penyelenggara, para operator dan lain sebagainya, dan khusus Ketua Prodi dan seluruh peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Semoga hari ini, perjumpaan hari ini bisa menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang pendidikan Al-Quran hadis. Sebelum saya mulai, bisa izin ya, share screen dulu. Dibukakan. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pendidikan Al-Quran hadis di digital seperti apa eh, eh, Al-Quran dan Al-Hadis ini bisa mengimbangi zaman yang modern penuh dengan teknologi ini. Karena kalau kita cermati bersama bahwa Al-Quran ini jauh 100 tahun atau 1000 tahun yang lalu, Al-Quran ini sudah sangat modern sekali, sudah sangat teknologi sekali, sudah sangat bermanuver sekali,
dalam arti bahwa Al-Quran ini sudah tidak bisa diganti dengan makhluk apapun atau inovasi apapun, karena yang menciptakan atau yang menurunkan Al-Quran ini adalah Bari, yaitu zat yang menciptakan atau membentuk sesuatu tidak menggunakan atau tidak melihat dari contoh yang lain. Nah, karena itu, angka ruginya jika seorang Muslim tidak memanfaatkan Al-Quran ini sebagai landasan kehidupan, terutama atau khususnya di era kita ini. Kita bahas ke depan seperti apa peran daripada Al-Quran untuk kita di masa saat ini. Karena semakin hari semakin akhirnya zaman ini manusia kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk mengarungi mak isi, kemudian juga kandungan-kandungan yang terdapat dalam Al-Quran ini sudah berkurang, gitu kan. Dalam hadis kan dijelaskan khairul qurni kata Rasul. Sumayalunahum sumyan. Jadi sebaik-baiknya guru adalah guru tabi'in sahabat. Kemudian setelah sahabat para tabi'in, terus sampai ke atba tabi'in dan kita sebagai mungkin ya artinya orang-orang yang apa pembelajar lah, orang peniru dan lain sebagainya atau konsumen konsumtif dari sebuah ajaran atau syariat yang telah dirumuskan oleh para orang-orang hebat terdahulu setelah Rasulullah SAW. Sudah bisa saya screen belum? Ini masih belum bisa. Mohon dibantu Pak Helmi atau Pak Deden. Host Belum disable. belum ada Pak. Sebentar Pak ke Pak Helmi. Ya, sambil menunggu, silakan di apa di oke saya bisa share screen. Baik, Bapak Ibu sekalian, para peserta webinar pada hari ini yang dihadiri oleh sebagian mahasiswa dan sebagian juga dari luar akademik dan juga sebagai praktisi, kita hari ini akan membahas dan sedikit membahas, tidak bisa membahas seluruhnya. Al-Quran ini luas sekali, luasnya tidak terhingga, ya. Saking luasnya atau saking agungnya Al-Quran ini, ketika kita mempelajari Al-Quran ini, satu huruf itu pahalanya adalah 10 kebaikan. Dan dari satu huruf ini akan mengandung atau memiliki makna Al-Quran ini adalah 1000 makna. Ini sangat biasa sekali. Ketika pemikiran kita tidak sampai tentang pemahaman daripada Al-Quran, maka justru kita malah merendahkan atau melupakan daripada kehebatan daripada Al-Quran. Karena kemampuan kita yang tidak sampai. Kalau zaman Rasul itu sangat mampu sekali untuk memahami Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan dikategorikan sebagai mukjizat yang paling hebat, yang paling utama bagi Rasulullah SAW. Sehingga ketika Rasul memahami Al-Quran, begitu indahnya, begitu indahnya bagi Rasulullah SAW dari sisi perilaku, ucapan, tingkah laku, dan ketetapannya. Karena beliau memahami tentang Al-Quran.
wa innaka la'ala khuluqin azim. Karena mengapa Rasul bisa wa innaka la'ala khuluqin azim? Karena memang dikuatkan dengan yang namanya Al-Quran. Nah, karena itu, bagaimana kita bisa ya minimal 0,01% untuk bisa memahami Al-Quran. Karena manfaatnya akan terasa bagi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita di masa saat ini dengan pendekatan Al-Quran. Tentunya ketika kita menggunakan pendekatan kehidupan kita ini dengan Al-Quran, maka akan terhindar kita dari hal-hal yang menjerumuskan kita dari hal-hal ya duniawi, hal-hal maksiat, hawa nafsu, dan lain sebagainya. Gitu. Karena semua sudah diatur dalam Al-Quran. Sudah terlihat? Sudah ada, Pak. Sudah ya. Baik, kita mulai. Yang akan kita bahas pada pertemuan ini adalah tentang pengertian secara pemikiran kita dan konsep tujuan dari kan Al-Quran dan Al-Hadis. Pertanyaannya adalah apa itu pendidikan Al-Quran Al-Hadis? Secara garis besar, Al-Quran merupakan kitab pendidikan. Ini intinya. Al-Quran merupakan pendidikan. Ya. Karena yang berbicara saat ini adalah saya sebagai dosen di S. Darul Falak mengajarkan tentang pendidikan Al-Quran. Maka jawaban saya adalah Al-Quran sebagai pendidikan. Karena apa yang dimaksud dengan pendidikan? Menurut Imam Nahlawi, Syekh Nahlawi berasal kata pendidikan berasal dari bahasa Arab atau kata tarbiyah, roba yarbu, artinya bertambah, berkembang, atau mengurus, membimbing, mengatur, dan mengawasi. Artinya ketika bertambah, maka bertambahlah pengetahuan kita. Karena proses bertambahnya pengetahuan itu tidak lepas dari sebuah pendidikan. Dan berkembangnya pemikiran manusia, berkembang teknologi, berkembangnya semuanya itu, berkembangnya apa prinsip simpan manusia itu tentu tidak lepas dari sebuah pendidikan, terutama dalam pendidikan. Pendidikan membimbing. Proses pendidikan itu adalah ada ada unsur membimbing, di mana dosen atau guru membimbing siswa-siswinya untuk menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang bermartabat, menjadi manusia yang tinggi derajat. Itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian mengatur. Al-Quran itu adalah sebuah aturan. Ya. Karena aturan itu tidak akan bisa tersampaikan kalau tidak dengan sebuah jalur pendidikan. Kemudian, karena ada nilai lain bahwa pendidikan adalah salah satunya dengan cara wah. Nah, jadi pendidikan adalah untuk bagaimana manusia bisa bertambah, berkembang, mengurus ya ini jailun fil ardi khalifah, membimbing, mengatur semua ya hubungan antara manusia dengan manusia dan hubungan antara manusia dengan makhluk selain daripada manusia. Gitu. Semua diatur. Ketika ada
Dhaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu kan artinya bagaimana manusia bisa mengatur, bisa mengawasi atau ada kata kewajiban seorang manusia untuk berperilaku baik terhadap alam. Dalam Al-Quran dijelaskan. Jadi semuanya itu sangat berkaitan. Tidak ada satupun dalam konteks Al-Quran yang lepas dari semuanya, seluruhnya alam semesta. Baik kepada alam semesta, kepada itu terutamanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan semua diajarkan dalam. Kemudian ayat yang menunjukkan kata tarbiyah atau pendidikan kita bisa baca dalam surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau dari kalangan santi ini Alhamdulillah, Sundanya itu arisadaya puji eta lillahi milik Allah atau kagungan Allah. Jadi puji semua puji itu milik Allah. Karena manusia tidak punya puji. Yang memiliki puji itu Allah. Maka alangkah baiknya ketika dalam qadimah sebuah sambutan dan atau sebagainya, baiknya menggunakan kalimat segala puji milik Allah atau puji milik Allah. Kita nggak punya. Rob yang menjadi penekanan adalah kata Robbi, ya. Robbi di sini kan ada mengurus, ya, mengatur, ya, yang mengawasi, bahkan sampai menghukumi itu dari kata Robbi yang bermakna sangat banyak sekali, gitu ya, dari kata Robbi ini. Karena itu adalah eh, kekhususan dari seorang Tuhan, gitu ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memiliki itu semua. Dia yang maha menciptakan, maha mengatur, maha mengawasi, maha menghubungi, maha membimbing, maha menjaga, dan lain sebagainya. Jadi dalam Al-Fatihah sudah kita ketahui. Alhamdulillahirabbil. Kemudian dalam surat lain dijelaskan wahfid lahu ma janaha dzuli minar rahmah wa qabbirhuma kama rabbayani. Karena dari ada duanya dalam pada orang tua dengan penuh kasih sayang dan berdoa, wahai Tuhan, sayangilah keduanya ketika aku masih kecil. Menyayangi ini adanya itu menjadi manusia yang bodoh, kan? Kata sayang itu kan ada kekhawatiran yang muncul dari kata sayang itu. Sayang ketika anaknya bodoh, sayang ketika anaknya derajatnya turun, sayang ketika anaknya tidak menjadi manusia yang berguna, sayang dan sebagainya. Sayang itu secara implisitnya adalah kata pendidikan, gitu ya. Maka kewajiban bagi orang tua itu adalah mendidik anak. Walid dalam hadis hakul walid ala walid sabatun ayuhsina ismahu wa yu'adibahu wa yu'imul kitaba wa rimayah wa baha wa ayazikahu ila bitaibin wa ayuzawijahu ida adroka. Memberi nama wajib untuk mendidiknya. Nah, wa yalimul kitaba mengajarkannya untuk menulis, warimaya dan berketampilan, sibah berenang atau kata kata umumnya adalah olahraga. Wa rizqo ila tabi'in dan memberi rezeki yang baik, hal yang baik. Wa jauh idadro dan menikah ketika sudah sampai pada jodoh. Ini kan sebuah proses pendidikan yang mana itu semua dilaksanakan oleh kedua. Maka atau teks yang dapat yang digunakan dalam kalimat ini adalah
kama rabbayani shaghira. Selanjutnya, dasar pendidikan daripada Al-Quran adalah sebagai penetapan sebuah hukum, kemudian meluas menjadi sebuah tasrik atau syariat. Ya. Semua jawaban Recording dari in progress. gadanya pada satu tentunya ter ter apa tercover yang namanya Al-Quran. Gitu. Jadi dasar utama dari pendidikan Al-Quran adalah sebagai penetapan sebuah hukum. Apapun itulah, hukum pernikahan, hukum hukum sholat, hukum ibadah, hukum muamalah, hukum sosial, hukum kenegaraan, ya sampai hukum antara Muslim dan non-Muslim itu semua diatur dalam Al-Quran. Contoh kuliah ayuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna a'bud. Itu diatur bagaimana kita berinteraksi dengan non-muslim. Hal itu didasari dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang menyatakan Sahru Ramadan unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Gitu. Kata yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah minal huda wal furqan. Bagaimana kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Kita tidak akan pernah mengetahui mana hak dan mana yang batil kalau tidak dengan dasar petunjuk Al-Quran. Nah, maka dari itu jangan kita pernah melepaskan diri daripada Al-Quran. Gitu. Itu sangat modern sekali, ya, sangat teknologi sekali gitu ya tentang Al-Quran. Jadi ini ayat yang mendasari bahwa Al-Quran sebagai sebuah. Karena perubahan mana yang menang batil itu adalah hukum. Hukum orang yang baik, hukum orang yang baik, benar, hukum baik, buruk. Ketika itu sudah bisa dibedakan, maka itu yang namanya itu ya. Maka itu semua ada dalam Al-Quran. Kemudian wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalif. Surat Al-Maidah ayat 48 sampai dengan 5. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Gitu ya. Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jika Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali.
lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Itu jelas sekali. Ya, sudah jelas sekali. Jadi, ajaran yang datang sebelum dari Al-Quran, sebelum Rasulullah SAW itu dibenarkan oleh Al-Quran. Cuma ketika ada perubahan-perubahan itu mungkin adalah hawa nafsu manusia yang merubah dari kitab-kitab sebelumnya, ya, untuk melampiaskan hawa nafsu dirubahlah. Nah, ini dasar daripada Al-Quran sebagai hukum datang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini ada kata fastabiqul khairat di sini kalau kita integrasikan dengan digital, kebaikan-kebaikan yang sangat luar biasa ini yang manfaatnya terasa menyeluruh bagi umat sedunia, gitu ya. Kalau kita berbuat baik, umpamanya sedekah, itu masih sedikit lah, ya, pemanfaatannya. Kalau sudah masuk ke teknologi, siapa yang menciptakan kebaikan, umpamanya komputer, siapa yang telah menciptakan kebaikan kendaraan, siapa yang sudah menciptakan kebaikan komunikasi, siapa yang sudah menciptakan kebaikan, wah semuanya itu, ya. Nah itu kan berarti fire, ya, maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Harusnya adalah muslim-muslim ini yang fastabiqul khairat. Dan ternyata semua ciptaan-ciptaan yang ada di teknologi pada saat ini lebih didominasi oleh kaum-kaum non-muslim. Karena mereka lebih memahami Al-Quran. Fastabiqul khairat, mereka banyak menciptakan manuver-manuver, banyak menciptakan teknologi-teknologi canggih digital dan sebagainya. Dengan dasar ini fastabiqul, berlomba-lomba dalam kebaikan. Laptop yang kita punya, internet yang kita gunakan ini kan sebuah kebaikan. Kendaraan yang kita gunakan sebuah kebaikan, gitu. Masalahnya nanti yang menciptakan kebaikan itu siapa? Ya, mau non muslim itu haknya Allah lah, nggak tahu, ya. Kita tidak bisa memukti haknya Allah. Ini ini terjadi apa? Diskusi yang panjang. Orang berbuat dia masuk masuk apa kategori orang yang akan selamat atau enggak. Nah, ini kan mesti diskusi panjang, gitu ya. Gitu. Dalam arti bahwa orang yang akan mendapatkan ridha Allah itu bukan hanya orang yang berpangkat ahli agama, orang yang berpangkat kiai, orang yang berpangkat ustadz, orang yang berpangkat guru, dosen dan sebagainya. Tapi tidak ada kepangkatan dalam mendapatkan ridha Allah. Tidak mesti orang yang berpangkat itu mendapatkan ridha Allah. Justru yang menjadi garis besarnya adalah bagaimana seseorang bisa memberikan kemanfaatan kebaikan, bisa memberi kemudahan bagi umat manusia, gitu, ya. Walaupun bukan dalam sisi ranah agama. Nah, ini menciptakan bangunan, menciptakan manfaatnya internet, kemudian Microsoft dan sebagainya, digital handphone, itu kan manfaatnya sangat bermanfaat bagi umat manusia. Jika ini baik, ya bisa saja dia mendapatkan rahmat dari Allah. Tapi setelah mereka-mereka taat dan patuh kepada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan dalam Al-Qur'an. Kemudian ada istilah-istilah dan konsep pendidikan dalam Al-Qur'an. Pertama, pendidikan melalui tarbiyah, atau tadi ada pendidikan melalui kasih sayang, pendidikan melalui bimbingan, pendidikan melalui penjagaan, pendidikan melalui aturan, gitu ya. Itu sebuah pendidikan. Karena bahwa organisasi berlangsung pasti akan ada nilai,
pendidikannya. Mereka akan ditularkan regenerasi bagaimana ber bersosialisasi dengan makhluk lainnya, bersama teman, bersama tetangga, dan lain sebagainya. Itu ada. Kemudian pendidikan melalui tazkiyah, tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus, tazkiyah sangat luas ya. Nanti ada kategorinya dalam ilmu tasawuf. Pendidikan melalui adab, tata krama, bagaimana kita menghormati orang yang lebih tinggi, lebih besar dari kita, bagaimana menyayangi orang yang lebih kecil dari, bagaimana kita menyayangi makhluk-makhluk yang di bumi, gitu kan? Ini ada pendidikan. Kemudian pendidikan melalui hikmah, kemudian pendidikan melalui ilmu, pendidikan melalui uswatun hasanah, kemudian pendidikan melalui muraqabah, pendidikan melalui sabar, dan melalui amanah. Masih banyak lagi yang lainnya. Ini hanya beberapa saja yang saya kutip. Gimana penjelasannya? Pendidikan melalui tarbiyah dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Gitu ya. Sini kata kalimat wa yu'allimu kitab wal hikmah wa in kanu min qabli lafi dhalalin mubin. Jadi ini pengajaran atau sebuah pembelajaran, maka itu akan menghasilkan sebuah konsep dalam atau unsur bagian daripada pendidikan. Kemudian pendidikan melalui taklim atau belajar. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2, "Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Sama ya di sini kata-katanya kata-kata dalam juga. Kalau yang tarbiyah tadi bisa pakai gunakan wa lahuma janahadul min narafaqul bi'ahuma rabban sigara bisa. Ini lebih kayak taklim. Berikan melalui tazkiyah nafs. Alam ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki may yasha wa la yuzlamuna fatila. Tidaklah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci. Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizolimi sedikit. Ya. Jadi jangan pernah kita menganggap atau merasa diri ini paling suci, paling bersih. Dan boleh itu. Itu kan berarti kata-kata tersebut berarti sebuah pendidikan, sebuah pengajaran bahwa kita harus senantiasa hari demi hari ini merasa diri berlumur dosa, merasa diri manusia yang hina, nah, itu. Merasa diri manusia yang tidak suci, yang selalu membutuhkan pertolongan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah pendidikan, gitu ya. Artinya dicegah pada hal tersebut agar tidak masuk atau agar tidak muncul akibat-akibat dari merasa diri bersih itu adalah dengan kesombongan, takabur, dia, ujub, dengki, dan lain sebagainya. Itu hadir karena memang merasa diri sudah bersih. Ya, nah ini sangat 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 baik sekali untuk kita amalkan, untuk kita introspeksi diri kita apa kita ini merasa diri paling bersih. Nah, kalau sudah ada merasa seperti itu, cepat-cepat segera kita kembali eh, beristighfar, ya, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Kemudian
pendidikan melalui adab, ya, etika tata krama, ya. Sini bisa ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah jalan pada majlis-majlis atau lakoh pertemuan di antara kamu. Artinya saling mengisi, saling mengajak pada majlis-majlis itu. Maka lakukan itu. Kan Allah akan memberi lapangan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah dari dudukmu. Allah akan meninggikan orang yang beriman di antara kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini sebuah ajaran yang disampaikan Allah melalui Rasul itu bagaimana ketika di majelis ilmu harus memiliki adab dan etika dengan para pencari ilmu lainnya. Gitu ya. Ini sangat sangat luar biasa sekali. Allah mengajarkan seperti itu. Jadi geserlah sedikit kalau lagi di tempat yang agak sempit. Jika ada orang datang mencari ilmu atau berilah keluasan bagi orang yang mencari ilmu, berkemudahan. Jangan dipersulit orang yang akan berikhtiar atau berkeinginan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuannya dengan mencari ilmu. Ini, ini sebuah pelajaran yang sangat luar biasa dalam sisi adab etika. Kemudian pendidikan melalui hikmah dalam surat Al-Baqarah sebagian ayat yu'til hikmata may yasha'u wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran wa may yadhakkaru illa ulul albab. Dan berilah hikmah pada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, sesungguhnya ia telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Hikmah-hikmah yang terutama kaitannya pada saat ini kita akan menjelang Idul Adha atau Idul Kurban. Dan ada hikmah yang kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Ibrahim dengan putranya yaitu Nabi Ismail. Bagaimana di sana mengandung hikmah yang sangat luar biasa, ya, hikmah yang terkandung di antaranya bagaimana sebuah ketaatan seorang anak pada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun nyawa taruhannya, maka aku akan persembahkan kepada Tuhan pun yang Maha Kuasa. Ini sangat luar biasa. Ini kan sebuah hikmah, ya. Dari kisah tersebut maka lahirlah sebuah hari raya yang begitu akbar, yang paling besar yaitu Idul Adha. Ini harus kita petik bersama. Jadi ada pendidikan melalui hikmah dan hikmah-hikmah lainnya yang terkandung dalam. Walaupun kisah itu buruk, tapi mengandung hikmah. Contoh kisah yang tidak senang, yang buruk lah. Contoh Nabi, bukan Nabi, Raja Fir'aun yang begitu membangkangnya, yang begitu merasa dirinya sebagai Tuhan karena kekuatan dan kuasaannya, hingga merasa diri sebagai Tuhan. Ini pasti juga ada hikmah, ya, ada hikmah yang terkandung dalam kisah tersebut. Bahwa janganlah pernah kita mengikuti ajaran Fir'aun, ya, yang dengan kekuasaannya, kebesarannya hingga merasa diri kuat dan sebagainya sampai-sampai ngaku sebagai Tuhan. Ini terjadi di negara kita banyak terjadi orang-orang yang tidak punya pengetahuan, orang-orang yang tidak punya kekayaan harta dan sebagainya, tapi ngaku sebagai Tuhan. Ini sangat sangat lucu sekali, ya, sangat lucu sekali.
Kalaupun Raja Fir'aun itu mengaku sebagai Tuhan lah, wajar lah, karena dia sebagai seorang raja, hartanya banyak, punya kekuasaan, ya, punya prajurit, punya pati yang banyak juga, wajar lah, ya, kalau disebut mewajar lah. Nah, kalau di Indonesia nggak punya apa-apa dan sebagainya ngaku sebagai Tuhan. Ini banyak. Ini harus terus tersampaikan pada masyarakat luas, ya. Nanti bagaimana kita bisa meramu, ya, kepada masyarakat, terutama anak-anak muda ini, bagaimana kita bisa meramu atau mengemas sebuah hikmah-hikmah yang terkandung dalam Al-Quran ini dengan digital, ya. Apakah itu dengan tayangan film, apakah itu dengan game-game Islami, apakah itu dengan eh, aplikasi lainnya lah yang bisa menyampaikan sebuah makna hikmah dalam Al-Quran ini, buat konten dan sebagainya. Itu bisa disampaikan di dakwah dengan menggunakan aplikasi digital. Kemudian pendidikan melalui ilmu. Jelas dalam surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalau ingin dapat ilmu harus baca. Jendela ilmu adalah membaca. Membaca yang sudah tertulis dan membaca yang belum tertulis. Kalau dalam sisi akademik, membaca yang belum tertulis adalah melakukan penelitian. Gitu. Membaca masalah-masalah yang ada sehingga melahirkan sebuah teknologi digital, umpamanya. Ini dengan kata ikro itu bisa kita kembangkan. Tapi jangan lupa, ketika kita bisa membaca, ketika kita bisa meneliti, maka jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap ada pengawasannya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus ingat kepada Allah. Itu teh penelitian itu punya Allah. Allah yang bantu. Karya kamu itu punya Allah. Allah yang bantu kepadamu. Gitu kan? Teknologi itu punya Allah, bukan punya kamu. Allah yang bantu kepadamu. Gitu. Jangan lupa seperti itu. Komputer ini punya siapa? Punya Allah. Kamu dibantu oleh Allah bisa menciptakan itu karena kamu mau. Nah, gitu kan? Bisa karena kamu mau, karena mau. Jadi kalau ada orang punya kemauan, Allah akan bantu. Kalau dalam kalau kata Imam Ghazali, apa itu? Barang siapa yang mengangan-angan sebuah kebaikan, ursita lahu fil khiyal, ya, maka Allah akan memberikan gambarannya, bayangannya akan diberikan oleh Allah. Kalau punya, dalam arti punya kemauan. Nah, makanya itu harus punya kemauan, tidak hanya punya kemauan, tapi punya kemauan yang besar, gitu ya. Harus punya keinginan yang besar, yang manfaat untuk rakyat umum, ya. Alladzi khalaqal insana min 'alaq, ya. Silakan kamu teliti bagaimana penciptaan manusia supaya kamu bisa lebih bersyukur, gitu kan? Supaya kamu bisa lebih sadar diri bagaimana manusia diciptakan dengan sesuatu atau air mani yang hina, gitu kan? Silakan. Jadi kalau kita terus meneliti, menelusuri semua ciptaan Allah itu, maka kita akan semakin merasa diri tidak ada apa-apanya, gitu kan? Gak punya apa-apa. Yang punya apa-apa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang sombong itu, maka bisa dikategori orang yang jarang mentafakuri ciptaan Allah. Nah, karena itu
Oh, mari kita sama-sama menelusuri ciptaan. Kita cari tahu proses dan sebagainya. Tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sudah masuk ke bagian langit. Iqra wa rabbukal akram. Gitu ya. Kalau sudah begitu, oh, udah lihat ke bawah, lihat ke bumi, begini-begini ciptaannya, diteliti begini ciptaannya, seperti ini, prosesnya seperti ini, ya, manfaat dan hasilnya, baru kamu ingat menanggahkan diri ke atas, warabbukal akram. Ini Tuhan yang paling mulia, hebat. Allama bil qalam, allama insana ma lam ya'lam. Yang tadinya manusia itu tidak tahu, sekarang jadi gitu. Semua Allah yang mengajarkan kepada kita semua ya melalui wahyunya. Kemudian wahyu itu dikuatkan dan dijelaskan oleh hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada intinya kehidupan kita semua adalah hasil didikan dari Allah Subhanahu. Makanya kalau ada mengatakan kalau kita ini banyak diajarkan oleh guru-guru manusia, gitu ya. Yang dimana kalau gurunya itu punya karakter apa, maka muridnya pun akan mengikuti karakter gurunya, gitu. Ya, karakter dosennya seperti apa, maka muridnya itu atau mahasiswanya itu akan mengikuti karakter dosen seperti apa. Kalau karakter dosennya mengajar hanya cuek-cuek saja, tidak ada bimbingan dan sebagainya, maka anak itu akan merasa cuek-cuek aja dengan belajarnya. Itu. Karena terkontaminasi dengan karakter pengajar. Gitu. Tetapi kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sentuhan manusia dalam didik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sentuhan yang satu-satunya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Maka Rasulullah jadi manusia yang luar biasa karena tidak ada didikan dari manusia, tidak ada sentuhan-sentuhan karakter manusianya, tabiat waktu manusianya. Jadi indah sekali wa innaka la'ala khuluqin. Kemudian pendidikan melalui uswatun hasanah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 laqad lillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Mohon izin Bapak operator, saya sampai jam berapa ya? 2 jam atau gimana? Bebas aja. Mohon izin Bapak, 5 menit Pendidikan. lagi. Oh, lagi masih banyak nih ternyata. Saya 2 jam. Kita percepat. Pendidikan melalui uswatun hasanah. Nah, ini kita rumuskan sebagai seorang pengajar, guru, dosen. Bagaimana kita memberikan pendidikan melalui uswatun hasanah. Dari mulai pribadi kita, dari mulai waktu kita, dari mulai perilaku kita, dari mulai bahasa kita, dan lain sebagainya, itu akan ditiru oleh yang melihat kita. Makanya ada dalam Sunda itu guru, digugu, dan ditiru. Jadi harus berimage baik seorang transformer ilmu itu harus berimage baik di hadapan semua orang. Jadi kalau dia sudah menjadi seorang transformer ilmu, maka jangan pernah sekali-kali melupakan, mengabaikan uswahnya. Karena itu akan menjadi sorotan besar. Karena apa? Karena dalam diri kita ada ilmu. Karena ilmu itu suci, maka harus berada di tempat yang suci, di tempat yang murni, jernih. Kalau ilmu itu ada dalam yang tidak
jernih, yang tidak murni tempatnya, maka bisa jadi ilmu itu kurang terasa manfaat. Gitu. Kemudian pendidikan melalui muraqabah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Ingat selalu bahwa kita dilihat oleh Allah. Kemudian pendidikan melalui sabar. Ya ayyuhalladzina amanu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Ini sabar, sabar. Kita harus sabar ya. Ketika kita nakal, mahasiswa yang kurang baik, mahasiswa yang atau murid yang bedagong lah gitu ya, yang nakal-nakal ini bagaimana kita diuji kesabaran. Jadi bahwa pendidikan itu harus ada sabarnya. Ya. Kalau yang nggak sabar ya nggak akan menjadi seorang pendidik yang baik. Jadi harus sabar, sabar, sabar dan sabar. Gitu. Karena segala suatu proses, segala sesuatu itu pasti ada prosesnya. Dan proses ini ada tercantum nama atau tercantum kata sabar. Kemudian pendidikan melalui amanah. Inna aradal amanah ta'ala samati wa adwa jibal fa'abaina ayahmilnaha wa asbaqna minha wa hamal insa inna kana zaluman jahula. Pendidikan harus amanah, ya. Pendidikan yang tidak amanah adalah pendidikan mengajarkan apa-apa kepada peserta didiknya, tidak memberikan kontribusi apa-apa kepada peserta didiknya, kepada mahasiswanya, kepada murid-muridnya, ya. Justru mereka dibuat sapi perah, ya. Sapi perah bagaimana bisa menghasilkan nilai-nilai ekonomis yang tinggi, kemudian mereka tidak menjadi apa? Sebuah ke apa namanya? Pengkhianatan yang sangat luar biasa dalam pendidikan, ya. Ada yang kuliah mau ijazah saja tanpa belajar, ini sebuah pengkhianatan pendidikan. Maka agama tidak mengajarkan itu. Al-Quran tidak mengajarkan itu. Ini banyak ya pendidikan dalam Quran dan hadisnya. Kulukum ra'in wa kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ra'iyatihi. Semua akan diminta pertanggungjawaban. Pendidikan tazkiyan innama bu'istu liutamma makarimal akhlak. Karena akhlak itu adalah dalam sebuah teori bahwa akhlak itu adalah sebuah bentuk, sebuah kejadian, sebuah eh, karakter yang melekat dalam diri manusia dari lahir, gitu ya. Dia pemarah, pendiam, ya, bagian sebagainya itu sudah ada, ya, sudah ada, melekat dalam hati. Dan akhlak itu tidak bisa dibuat-buat dia menjadi baik dan sebagainya, ya. Sudah begitu aja. Sebagaimana halnya kita melihat anak kecil yang punya karakternya masing-masing, ada yang jahil, ada yang galak, ada yang pemberi dan sebagainya itu bawaan dari lahir, ya. Nah, kemudian dari situ maka di apa? Diurus ya, dibenahi ahlak-ahlak itu. Yang jeleknya dibenahi dengan sebuah ilmu, yang buruknya dibenahi dengan sebuah usul, yang jeleknya dibenahi dengan sebuah hikmah, hingga menjadi ahlak yang baik. Nah, itu. Jadi sebagian menerangkan bahwa karakter manusia itu asalnya adalah buruk. Dalam tafsir Tabawi itu ada bahwa manusia itu dasarnya adalah buruk. Karena memang manusia diciptakan dari sesuatu yang buruk, maka punya dasarnya adalah buruk. Kalau tidak dengan ilmu, tidak dengan hikmah, tidak dengan uswah, maka manusia itu tetap akan buruk. Ini perlu untuk kita memberikan eh, pemahaman-pemahaman atau teori-teori materi-materi dan tazkiyah nafs. Pendidikan melalui adab. Man kana yu'minullah wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini dalam berkata. Kemudian hikmahnya al kalimatul hikmah tu dolatul mukmin. Wahai wajadaha bahwa kebijaksanaan adalah milik orang yang beriman, milik orang beriman yang hilang. Di mana saja ia menemukannya, dia yang paling berhak memilikinya. Jadi orang beriman itu akan mengeluarkan kata-kata bijak. Nanti siapa aja yang mau menyerapnya silakan. Jadi kayak kita bicara apa, nanti siapa yang dengar? Ya, kita bicara apa, ada yang dengar, kemudian mengambil bijak itu, dia akan menerima.
Maka kita sering-sering berkumpul dengan para ulama karena ulama itu akan sering mengeluarkan kata-kata bijak. Kata-kata bijak itu akan hilang. Kata-kata bijak itu akan bersebaran ya di atas bumi. Silakan mau ditangkap atau enggak, mau digunakan atau enggak gitu. Kemudian kamu ilmu. Kalau berilmu fayadul muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian usna menurut hadis, innama fi kulli ummatin uswah wa as wa uswati ma'akum kitabullah wa amali. Nah ini banyak ya, masih banyak. Kemudian pendidikan integrasinya adalah, nah bagaimana kita bisa meramu semua konsep-konsep, semua dasar pemikiran, semua metode yang ada dalam Al-Quran dikomparasikan atau diintegrasikan dengan teknologi digital. Karena pada saat ini banyak anak-anak muda, banyak anak-anak yang tidak lagi ingin berkumpul di madrasah, berkumpul di majelis taklim, ya. Kan kita sering lihat begitu beres sekolah SD udah nggak ada lagi ngaji. Tapi mereka hidup dengan eh, dunianya lebih banyak di digital. Nah, ini bagaimana kita bisa menawarkan integrasi pendidikan Al-Quran di era digital. Maka namanya kita buat game Al-Quran dengan kuis atau game apalah yang esensinya adalah mengenalkan atau memberikan nilai-nilai daripada Al-Quran dan hadis ini di era digital. Semuanya banyak itu ya. Dengan e-learning, dengan media sosial, dengan gaming, aplikasi pembelajaran, dan sebagainya, e-book dan sebagainya, podcast, video dan sebagainya. Nah, karena ternyata pada saat ini banyak orang yang mengaji itu belajar agamanya, terutama praktis ini mereka nggak akan bermadrasah, nggak pernah berada di majelis taklim ya, tapi mereka sibuk dengan apa? Dengan kegiatannya. Maka cara belajarnya itu dengan apa? Video. Ya, YouTube dan sebagainya. Kita memberikan itu buah kepada mereka dengan ajaran yang benar, ajaran ahli sunnah wal jamaah yang benar. Yang sayangnya kan mereka mendapat ilmu itu dari sumber-sumber mereka nggak tahu ini ahli sunnah yang benar, mana yang apa, yang melenceng ini mana, nggak tahu. Nah, kita sebagai orang yang punya kewajiban itu memberikan itu semua dalam bentuk sebagainya. Kemudian tujuan pendidikan Al-Quran hadis satu adalah pengembangan dan penerapan serta pengaplikasian ajaran hidup manusia baik secara dohir dan batin hukum ajaran yang terkandung dalam hadis sehingga harapan-harapan yang bisa diraih oleh manusia adalah keselamatan di dunia dan keselamatan di Al-Quran dan Sunnah melahirkan pendidikan Islam. Al-Quran dan Sunnah melahirkan pendidikan kemanusiaan. Al-Quran dan Sunnah melahirkan akhlak karimah. Al-Quran dan Sunnah melahirkan pendidikan kenegaraan. Al-Quran dan Sunnah melahirkan pendidikan sosial. Al-Quran dan Sunnah melahirkan pendidikan muamalah. Al-Quran dan Sunnah membimbing semua aspek, khususnya bagi manusia, karena Al-Quran sebagai petunjuk hidup manusia. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Tentunya ini masih banyak yang kurangnya. Jika ada kalimat atau teks yang tidak sesuai, mohon dimaafkan karena yang benar dari Allah, yang salahnya dari kebodohan saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke host. Baik, terima kasih kepada narasumber pertama, yaitu Bapak Moharyana MPD, yang telah menyampaikan materinya tentang pendidikan dalam konteks Al-Quran dan hadis di era digital. Ini merupakan materi yang cukup fresh dan relevan dengan masa sekarang. Dan sepertinya peserta sudah mulai ingin bertanya, akan tetapi mohon ditahan dulu kepada para peserta perihal pertanyaannya. Mari kita lanjut ke pemateri yang kedua, ke narasumber yang kedua, yaitu Bapak Miftahul Arifin MAG,
dari SDAI Kiai Haji Muhammad Ali Sodik. Kepada yang terhormat Bapak Miftahul Arifin MAG, kami persilahkan. Oke, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Dadi Bangsa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Yang saya mintakan, yang kami hormati Bapak Ketua STAI Darul Falah, Bapak Haji Abdul Mun'in Amali MPD. Yang kami hormati pemateri yang pertama Bapak Murharyana MPD, dan yang kami hormati moderator Bapak Deden Hilmansa MPD, yang tak lupa kepada segenap mahasiswa dan Bapak Ibu yang hadir pada acara yang insya Allah penuh barokah ini, ya, ini webinar nasional tentang tema pendidikan dalam konteks Al-Quran dan hadis di era digital. Pertama-tama malah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim dalam momen yang indah dengan keadaan sehat wa'afiyah ma'asalamah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Kami di sini sebagai pemateri yang kedua, tapi lebih condongnya kami dari STAI Kiai Haji Muhammad Ali Sodik bertempat di Ngunut Tulungagung, Jawa Timur. Selebihnya intinya untuk bersilaturahmi sebenarnya, tidak pemateri. Untuk semua materinya sudah dipaparkan semua oleh Ustadz Murharyana MPD. Tak lebih karena itu kami mencoba menambahkan saja dari sisi yang lain, mungkin dari nanti ada tambahan itu adalah kelebihan dari Allah, dan mungkin dari nanti kurang pahamannya dari kekurangan diri kami sendiri. Yang pertama perlu kita pahami bersama, untuk materinya mohon maaf belum bisa kami tampilkan di layar. Tapi untuk selanjutnya kami nanti akan kirim ke operator, di share ke mahasiswa atau Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang mana rumusan masalah kami kemarin mengusung tentang kajian ilmu Al-Quran ataupun pendidikan konteks Al-Quran hadis di era digital, ada 3 term yang harus kami tekankan. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah era digital. Yang mana dalam Al-Quran itu sendiri sudah sedikit banyak diterangkan bahasanya fungsi dari pendidikan adalah ketika sudah diturunkan yang pertama, yang di dalam surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sini sudah jelas tergambar bahwasanya pendidikan di sini kita diajarkan untuk membaca, untuk menulis ataupun memahami konteksnya dalam Al-Qur'an itu sendiri. Lewat mana medianya? Medianya Rasulullah. Sebenarnya kalau kita membicarakan tentang konteks Al-Quran dan hadis, itu kita otomatis kita membicarakan tentang medianya, yakni tentang Al-Quran dan isi dari Al-Quran. Karena apa? Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat semua, yaitu muslim ataupun non-muslim. Karena apa? Dalam proses pendidikan terjadi kegiatan pembelajaran yang dalam hal ini membutuhkan media. Ketika pembelajaran itu tidak ada media, pembelajaran itu tidak akan tersampaikan ke peserta didik dengan baik.
Karena apa? Di era digital ini, fungsi Al-Quran dan hadis itu sangat diperlukan. Karena apa? Karena Al-Quran dan hadis itu menyimpan banyak kaidah. Satu, keteladanan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Yang kedua, di Al-Quran itu menyimpan tentang rohaniyah atau agama. Jadi agama, contoh tauladan, dan pengembangan media itu semua tercover antara Al-Quran, hadis, dan di era kalangan itu sendiri. Melihat pengertian pendidikan menurut Al-Quran, ada dua kata yang digunakan Al-Quran untuk mengungkapkan makna. Yang pertama dari makna pendidikan adalah kata rob, dengan bentuk masdarnya adalah tarbiyah, dan kata allama dengan bentuk masdarnya ta'lim. Kata tarbiyah sebagaimana dijelaskan oleh Al-Raghib Al-Asfihani adalah sya'a al-sya'i halan fal halun illa haddi at-tamam. Menurutnya gimana? Mengembangkan atau menumbuhkan sesuatu setahap demi setahap sampai batas yang sempurna, sedangkan kata ta'lim digunakan secara khusus untuk menunjukkan sesuatu yang dapat diulang dan diperbanyak sehingga menghasilkan bekas ataupun pengaruh pada diri seseorang. Melihat dari konteks ta'lim sendiri, ketika seorang murid ataupun seorang guru mengajarkan kepada seorang pendidik tidak hanya teori saja. Taklim di sini harus ada outputnya. Ketika menjelaskan tentang fikih, tentang agama, tentang akidah, yang tendensinya yang paling besar adalah memberi contoh kepada peserta didik. Misal kalau mahasiswa mengajak mahasiswanya belajar menulis, berarti dosennya harus pandai-pandai untuk menulis, untuk mengajar. Penelitian diajak kolaborasi antara jurnalnya, makalahnya, ataupun yang lainnya, sehingga anak itu bisa mencontoh, guru itu sebagai contoh dan sebagai peserta itu sendiri. Sehingga ketika pendidikan dalam Al-Quran itu diterapkan, insya Allah peserta didik itu bisa, tapi tauladan itu adalah seorang guru. Ya, pertama itu. Yang kedua adalah rohaniyah. Ketika kita mengajar kepada seorang anak ataupun anak mengajarkan kepada seorang guru, ada 3 poin keberhasilan. Yang pertama, anaknya ataupun seorang mahasiswa itu semangat. Yang kedua, gurunya juga semangat. Yang keempat adalah orang tuanya adalah mendukungnya. Sehingga at-ta'lim wa ta'allum atau allama halum ila hadi at-tamam temriki, yang di sini bisa menjadikan insan yang kamil, sehingga proses itu menjadikan seorang peserta itu menjadi orang-orang ataupun orang yang sangat memahami tentang agama. Itu konteks dalam Al-Quran pertama. Yang kedua, ketika kita berusaha, ada istilahnya tauhidiyah ataupun doa. Nah, di sini perlu, tadi sudah dipanjang lebar, dasar-dasarnya kami tidak akan menyinggung lagi, dasar-dasar ataupun konsep pendidikan yang disampaikan Pak Ustadz Murhanya, MPD, kami ada hikmahnya saja MPD, sehingga diharapkan bisa menambah wawasan, menambah apa yang sudah disampaikan Pak Murhanya tadi. Jadi rohaniyah dan tauhidiyah atau doa ini adalah kolaborasi ataupun sinergitas. Ketiga ataupun keempat, agama, rohaniyah, tauhidiyah, dan doa ini ketika dilaksanakan dalam satu term, dalam satu kompleks untuk pendidikan, terutama dalam agama, insya Allah peserta didik akan insan yang kamil sesuai dengan Al-Luqman. Di surah Al-Luqman itu sudah dicantumkan
Wa idh qala Luqman li ibni wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulmun adzim. Nah, itu dimulai dari kandungan sudah dibacakan surah Luqman. Wa wassaynal insana biwalidayhi hammalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini wa lishkurli liwalidayka ya bunayya aqimis shalah ya bunayya la tusyrik billah. Nah, secara rohaniyah itu pengaruhnya sangat luar biasa kepada anak-anak kita nanti. Sehingga di sini letak kontekstualitas. Ketika kita membaca teks Al-Quran saja dan kita memahami dengan konteks bahwasannya nasihat-nasihat yang tercover dalam surat Al-Luqman tentunya itu bisa mempunyai dampak yang sangat besar terhadap peserta didik kita. Nah, di sini letaknya. Kenapa kita harus mengkontekstualkan Al-Quran dengan hal hadis? Karena apa? Hadis dan Al-Quran ini ada punya sinergitas. Ketika sudah masuk dalam Al-Quran, nah, di sini ada di surat Ar-Rum 27 diterangkan akidah. Tegaknya akidah hal ini karena Allah adalah sebagai tujuan tertinggi. Ini tendensi pendidikan dalam konteks Al-Quran adalah akidah dan beribadah kepada Allah. Anak-anak hari ini ketika kita memberi contoh, kita harus juga melakukan. Hanya teori saja dalam arti tegaknya ibadah dalam ibadah dan tugas kedua eksistensi manusia berhubungan langsung dengan masalah kehidupan individu dan sosial. Nah, ini sudah jelas di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwasannya ketika kita mengajar dan mengajari seorang pendidik tujuannya adalah memberi contoh dan beribadah kepada Allah. Poin yang kedua tentang al-hadis. Hadis ini condongnya kepada Rasulullah. Kalau kita condong kepada Rasulullah, pasti kita sangat familiar dengan sabda Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Nah, di dalam kata sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu sekalian melihat saya sholat. Nah, di sini menimbulkan pertanyaan, kita hidup di zaman jauh, di zaman Rasulullah. Bagaimana kita melihat Rasulullah sholat? Ternyata apa? Di sini sebagai media pendidikan yang diterapkan Nabi dalam upaya agar ajaran agama Islam dapat diterima dengan mudah oleh umat manusia. Dengan apa jalannya? Dengan meja perbuatan Nabi itu sendiri. Karena sudah tersirat innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita memahami teks itu secara teks saja itu tidak cukup. Kita harus memahami asbabul wurudnya, asbabun nuzulnya. Apakah teks itu diturunkan kepada siapa? Apakah teks itu bagaimana mengaplikasikannya? Itu sabda Rasulullah. Kalau kita sudah memahami sabda Rasulullah tadi, kita perlu menekankan kepada tadi itu berarti konteksnya adalah sauri tauladan. Contoh bagaimana kita menyampaikan kata-kata kepada peserta didik. Bagaimana seorang mahasiswa itu mencari ilmu, ataupun kita memahami bagaimana cara memahamkan seorang mahasiswa agar mahasiswa itu senang belajar, senang untuk beribadah kepada Allah, senang untuk mendoakan kepada bapak ibunya, senang dengan jurusan apa yang sudah ditentukan tadi. Sehingga demikian peserta didik itu menjadi mau, menjadi toleran, ataupun bisa paham apa yang dimaksud tentang
pendidikan. Terus yang poin yang selanjutnya adalah pentingnya pendidikan terhadap kita. Itu penting. Kita harus tanamkan kepada peserta didik kita. Jadi ini tadi, jangan sampai ketika kita mengajarkan ataupun melihat peserta didik itu nakal misalnya, nah, itu timbul kerohanian kita. Kita doakan, amaliyahnya kita Fatihai minimal 41 per anak jika ingin seorang anak itu menjadi baik. Nah, di sini mahasiswa harus tahu, segera harus memahami bahwasannya pelajaran pendidikan itu sangat penting. Karena apa? Di era digital, ketika kita tidak bisa memahami atau kita tidak bisa mengikuti secara fleksibel kecanggihan zaman, pasti nanti kita akan tergerus dengan zaman itu sendiri. Lemahnya apa di sini? Ketika seorang mahasiswa, pembelajaran oleh mahasiswa, harus dipandu betul oleh seorang namanya guru. Harus mempunyai wasilah. Di mahasiswa itu, hadirin yang kami hormati di sini, harus segera memahami, ataupun mari kita pahami bersama, bahwasanya pendidikan dalam konteks Al-Quran dan hadis ini tidak hanya difahami secara teks saja, tapi juga kita harus memahami secara konteksnya. Konteksnya seperti itu, kita memahami pendekatan, contohnya begini, ketika kita bisa menggunakan HP, pasti tahu positif dan negatifnya. Kalau kita masuk kuliah, pasti tahu apa yang diajarkan, apa yang kita harus lakukan. Seperti hanya kita seperti ini, kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sholat, kita membaca Al-Quran, ini implikasinya apa? Gunakan untuk kita apa? Berapa tidak? Kita harus mempertimbangkan madharatnya antara madharat sama kemanfaatnya. Nah, di sini di era digital diterapkan. Pendekatan seperti ini sangat luar biasa di kalangan anak muda sekarang. Sehingga kita harus memahami bahwasannya perkembangan hadis untuk saat ini, untuk meneladani kisah Rasul, seperti hanya perbuatan Rasul, ataupun nanti bacaannya, ataupun tingkah-tingkah Rasul, itu harus kita teladani. Dengan cara apa? Kita bidik rohaniyahnya, membaca dan sholatnya sesuai dengan waktunya. Karena ada 3 prosesnya. Ada 3 proses pendekatan di era digital. Ini merujuk dari kitab Ta'limul Muta'alim. Seperti di alala itu, alala tanalul ilma illa bisitatin sa'ulbika amma jamu'adil bayani. Itu salah satunya ketika seorang mahasiswa ingin sukses mencari ilmu adalah watuli zaman. Nah, itu bisa dikonteskan kepada era digital ini oleh materi aman merujuknya Al-Quran. Yang kedua, proses pembelajaran yang terpadu, jadi artinya akalnya baik, jiwa dan amalnya juga baik. Nah, ini sebuah tantangan bagi semua mahasiswa ataupun Bapak Ibu yang hadir. Yang ketiga adalah kesalahan individu sosial. Di sini nanti pengaruhnya ke lingkungan. Yang kedua adalah kebahagiaan dunia akhirat, berilmu dan berakhlakul karimah. Akhlakul karimah dan berilmu di sini akan didapat oleh seseorang mahasiswa ataupun seorang pendidik jika kita mau mengamalkan keislaman yang merujuk pada Al-Quran dan hadis.
terlepas dari itu kita harus memahami bahwasannya dasar dari hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, Ijma dan itu harus segera kita pahami di era digital ini. Kalau nanti itu tidak sepaham ataupun belum difahami, hal-hal tersebut akan menjadi penghambat bagi orang-orang yang mencari ilmu. Ada pendidikan perspektif Rasulullah. Di sini medianya adalah manusia, halnya yang diturunkan oleh wahyu oleh Allah, yakni laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di sini adalah memberi contoh bahwasannya seorang rasul itu adalah panutan, media tertua ataupun yang digunakan untuk mengirim dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Salah satu contoh terkenal adalah gaya Nikola Socrates. Jadi sistem-sistem pengembangannya adalah sistem pendekatan ataupun sauri tauladan itu tadi. Jadi untuk hari ini konteks Al-Quran itu lebih condong memberikan sesuatu, memberikan nasihat, memberikan pelajaran itu dengan cara memberi contoh. Nah, teknik memberi contoh inilah yang telah dipraktekkan oleh Rasulullah. Sehingga apa? Penggunaan teknik seperti ini telah membuat perhatian para sahabat terfokus untuk melihat inti dari pelajaran yang disampaikan dari media lidahnya, perbuatan atau perkataan. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu fa ishtaki an Sa'id ibadah asyakulillahu qala sallallahu alaihi wasallam ya'udzu bi ibadir rahman. Nah, di sini kandungan hadis ini hubungan dengan tema ini adalah ketika menjelaskan beliau menggunakan media, yaitu jari ataupun lidah. Jadi teguran secara lisan. Yang pertama teguran secara lisan, kalau belum bisa secara jari, dengan tindakan. Hadis ini sangat sejalan. Hadis ini sangat sejalan dengan hadis diriwayatkan oleh Sufyan. An Sufyan ibni Abbas Abdullah As-Saki qalat ya Rasulullah hadatsani ambi tasim billah qala qarrabiyallahu summa istaqim qalat ya Rasulullah. Jadi ini hal-hal yang penting kenapa? Yang harus dipegang erat dan hal-hal yang beliau khawatirkan terhadap umatnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat yang mana pada waktu era itu ketika hanya diberi teori saja ternyata tidak ada outputnya terhadap peserta didik. Mari segera kita pahami bahwasanya konteks Al-Quran di digital ini sangat luar biasa. Yang pertama, di konteks digital, jadi Al-Quran sudah, untuk konteks hatinya sudah, jadi sekarang adalah konteks di era digital. Di era digital itu ada yang namanya Maktabah Samilah. Maktabah Samilah itu adalah kumpulan semua kitab ataupun Al-Quran semuanya ada. Versi 5.000, ada versi 10.000. Di sana itu ketika kita belum bisa mengikuti perkembangan, itu nanti kita akan jauh belum bisa memaknai ataupun belum bisa mengikuti era digital yang serba modernis ini. Karena sungguh ironis sekali ketika kita melihat konteks Al-Quran dan hadis yang sudah disampaikan pemateri yang pertama tadi, itu sangat dari akidahnya, akhlaknya, itu perlu diterapkan. Sehingga di era digital ini perlu sangat ditekankan sekali dari segi akidahnya, dari segi akhlak, karimahnya.
itu harus segera ditekankan. Untuk kami beri moderator bisa kami garis bawahi bahwasanya terima kasih sekali sudah memberi kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi tentang ini. Bila mana nanti ada kesalahan atau kurang sepahaman ataupun ada kata-kata kurang pas, mohon maaf. Untuk saya garis bawahi bahwasanya rumusan masalah kami yang pertama adalah agama ataupun Al-Quran. Al-Quran nanti terkait tentang agama, hanya ubudiyah, tauhidiyah, dan doa. Itu adalah hubungan antara sang kholik kepada manusia. Yang kedua adalah hadis. Kalau hadis kita garis bawah dari kami, tambahan saja untuk kita silaturahmi, Pak Deden. Nanti kalau kurang memuas kami juga mohon maaf, karena kami niatnya silaturahmi di sini sama Ustadz Muhammad juga, Pak Aniin juga, untuk semua siswa atau Bapak Ibu yang hadir hari ini. Dan yang kedua tentang hadis. Hadis ini lebih condong tentang contoh ataupun sauri teladan ajaran Nabi, dan itu adalah konteks sebuah atau peranan orang guru. Yang ketiga adalah era digital. Era digital di sini adalah media untuk pengembangan pendidikan, terutama pendidikan Islam di lingkungan akademisi sama kampus ataupun pesantren. Cukup itu dari saya, Pak Deden ataupun Pak Ustadz Muhammad. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang pas, yang kurang kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Miftahul Arifin MAG yang telah menyampaikan materinya. Ini sangat penting sekali dan relevan dengan tema hari ini, yaitu pendidikan dalam konteks Al-Quran dan hadis di era digital. Baik, mohon izin kepada para narasumber. Sekarang kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Oleh karena itu, kami persilahkan pada peserta, jikalau ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada narasumber 1, narasumber 2, kami persilahkan kepada peserta untuk mengajukannya. Silakan menyalakan on cam dan speakernya. Silakan rekan-rekan yang mengajukan pertanyaan. Di sini ya kurang lebih ada 21 peserta. Tadi saya lihat luas kurang lebih ada 40 orang yang ada di webinar hari ini. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Perihal tema hari ini yaitu pendidikan dalam konteks Al-Quran dan hadis di era digital, yang telah disampaikan oleh Bapak Muharyana MPD dan Bapak Miftahul Arifin MAG. Ada yang bertanya?
Baik, jika tidak ada yang bertanya, kebetulan waktu sudah menunjukkan pukul 11.51, azan zuhur sudah berkumandang. Mari kita melakukan sesi foto terlebih dahulu. Mohon izin kepada seluruh peserta untuk menyalakan kameranya. Saya pesan kepada Pak Helmi untuk mendokumentasikan. Wow, itu. Silakan Pak Helmi. Siap Pak Helmi. Untuk daftar hadir sudah ada Pak Helmi? Silakan teman-teman, daftar hadir sudah di-share oleh Bapak Helmi di kolom chat. Silakan diisi oleh teman-teman yang mengikuti webinar hari ini. Den, Sebentar Pak. Pak Helmi. konsumsinya bagikan Pak Den. Siap Pak. Konsumsi online. Jempol Pak Helmi. Jempol. Baik, terima kasih kepada Pak Helmi. Hadirin yang berbahagia, acara dari awal sampai akhir alhamdulillah telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yaitu Bapak Harian MPD dari STAI Darul Falah Bandung Barat dan Bapak Miftahul Arifin MAG dari STAI Kiai Haji Muhammad Ali Sodik. Salam silaturahmi Pak. Mudah-mudahan silaturahmi tetap terjalin dan kita semua mendapatkan keberkahannya. Amin. Kemudian terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir pada webinar hari ini. Kemudian terima kasih juga kepada Pak Helmi sebagai operator yang telah memberikan kelancaran pada webinar kali ini. Baik, Bapak Ibu semua dan para peserta, mari kita akhiri webinar hari ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan semangat dan keberkahan dalam mencari ilmu, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di lain waktu.
Saya sebagai moderator mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Miftah, sampai jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Pur. Terima kasih Ustaz. Yo, nanti kita cari ilmunya Pak Miftah. Ya, Ya, terima kasih. Recording stopped. Izin lab.